Udah lari lurus pergi TikTok Bang Toton dan juga Bang Kobus yang lagi main TikTok. Semoga mereka dua kepalanya hangus. Dapat apa di hip hop, dapat apa? Sing sama dorang, su ada yang parbatamang. Sing sama dorang, yang bisa romantis bilang sayang. Welcome back to Ba Omong Nonstop, Sonde Asal Ba Omong. Dan kita masih berbincang dengan Kak Jackson Serang di sini, ya kan? Nah, Kak Jackson, tadi kita sempat membahas tentang lagunya Kak Jackson yang mengangkat isu tentang flexing, yaitu di Loyal ya. Loyal. Nah, ini ada satu pertanyaan netizen yang menurut aku bagus nih Kak. Mungkin aku izin untuk baca ya. Siap. Ya, mengapa sih dia tanya, mengapa sih banyak lagunya Kak Jackson itu yang mengandung unsur sarkastik gitu. Contohnya kayak fenomena flexing di lagu Loyal. Apakah memang semua karya yang dikemas oleh Kak Jackson ini mengangkat isu-isu sosial kah? Ataukah memang ingin menyindir isu sosial tersebut? Atau seperti apa? Kedua-duanya sih. Kedua-duanya Iya, ya? kedua-duanya. Jadi di lagu Loyal ini, Iya. bahas di lagu Loyal, karena memang budaya distract sendiri di hip hop, musik hip hop ini, itu emang dari dulu, emang dari legend-legend dari luar. Iya. Kita kan cuma adopsi dari luar kan. Benar. Jadi makanya saya selalu buat lagu itu hampir kebanyakan lagu-lagu di YouTube channel saya itu jarang kalau lagu-lagu mellow. Ya kan Kak? Benar. Lagu-lagu bragging saja itu. Iya. Bragging. Lagu-lagu distract banyak. Kayak kemarin sampai yang terakhir lagu Loyal. Itu saya angkat karena keresahan. Keresahan hati ya? Ya, untuk pokoknya something problem dengan teman lah gitu. Makanya saya tuangkan semua di dalam lirik. Lirik. Jadi dengan kata lain, semua lagu atau karya yang Kak Jackson hadirkan ini adalah ungkapan hati. Ungkapan hati dari cerita pribadi, cerita teman atau sekitar gitu ya Kak ya. Dituangkan dalam sebuah lirik. Dan itu menjanjikan gitu ya. Kecuali kalau musik-musik atau video-video klip yang kayak orderan. Gitu. Ada beberapa juga kayak saya collab sama teman-teman, itu memang pengalaman hidup atau cerita dari dia di channel YouTube mereka itu. Mereka minta collab nanti. Collabnya itu kayak ini temanya kayak gini, ini tentang cerita saya. Saya coba bagaimana untuk saya suruh mereka tuh cerita, atau hampir semua kayaknya teman-teman semua musisi rap itu hampir semua kayaknya kayak gitu sih. Jadi kita kalau collab sama orang terus tema atau judul yang mereka kasih itu kita harus, ini maksudnya ceritanya kayak gimana, coba aku cerita sedikit supaya saya paham gitu. Curhat dulu. Jadi prosesnya tuh dicurhat dulu, terus dipikirin matang-matang dan jadi buat itu karangan sendiri. Jadi tapi beda kalau di channel kita masing-masing itu tetap pasti dari itu real langsung. Ya. Mudah-mudahan besok-besok buat ini apa ya, buat rap tentang Ba Omong Nonstop ya. Yoi, pasti. Boleh. Iya kan, Ba Omong Nonstop jadi masukin ke lirik, jadi jangan terlalu banyak omong gitu kan. Nah ini luar biasa nih Kak. Ba Omong Nonstop tapi tidak ada arti itu kan. Iya. Kalau ini kan ada arti. Lebih baik nonton kita berdua di sini Ba Omong, tapi mudah-mudahan kalian bisa petik artinya gitu ya. Kalian tidak tahu Jackson Serang, kalian tahu. Luar biasa nih Kak. Nah kalau berbicara tentang budaya dari hip hop sendiri, khususnya rapper sendiri, kan biasa kalau di musik-musik hip hop selalu ada satu dengan yang lain tuh saling ngediss. Ya kan, saling ngediss satu sama lain. Nah, apakah memang budaya ngediss ini menjadi satu tren untuk teknik marketing, dalam tanda tanya teknik marketing ya, tanda kutip nih, untuk memperkenalkan satu dengan yang lain, ataukah memang karena lu ada masalah dengan beta makanya memang ngediss lu, atau seperti apa tuh Kak? Kalau di hip hop sendiri tidak tahu di Indo Barat. Kalau Indo Timur, kalau untuk distract-nya itu hampir semua itu mereka adopsi dari kayak luar. Jadi mentah-mentah memang kayak dulu yang terjadi, saya punya masalah dengan Anda, kita fight dalam lagu kayak gitu. Sampai di luar itu kan ada yang sampai ketemu tembak-tembakan kayak beceng-becengan gitu, ketemu bunuh-bunuhan. Nah itu terjadi ya? Kalau Indonesia Timur tidak ada pernah kayak settingan-settingan untuk ya saya tidak suka kau atau kita punya something problem, babat. Saling ngediss dengan karya gitu ya? Kalau di Indo Barat yang saya lihat itu kemarin kayak
contoh saya tidak mau sebut nama, Iya. ada artis sih. Iya. Itu artis, dia punya acara TV juga, pernah punya ada acara di TV. Itu pernah ada something problem juga dengan artis cewek. Nah dia buat lagu, cuman pada akhir-akhirnya itu mereka dis itu. Cuman pada akhirnya itu, padahal itu market untuk mereka itu cuma settingan untuk Cuma settingan. sama-sama naik lagi. Karena mungkin agak sudah redup, itu artis. Ya, tidak kita pungkiri memang ada hal-hal seperti itu ya kayak yang ada di industri musik juga kadang-kadang. Tapi kalau dari Kak Jackson sendiri, pernah nggak ngedis orang? Pernah, Pernah. Dan itu bukan settingan. itu bukan settingan. Itu bukan settingan. Itu real. karena memang lu korek beta, ya. Korea Beta ya. Ya sudah. GWS. Gas. Gas. Dan akhirnya memang cara kita untuk saling saling menunjukkan eksistensi ya, Iya. eksistensi diri dengan saling balas dengan karya. Kayaknya memang tidak zaman lagi kita saling tonjok-tonjokan lah, Tonjok-tonjokan, ya iya kan? sih. Kalau memang lu ngedis ya udah saya balas dengan karya saya juga ngedis kamu. Jadi tinggal kita bahasa Kupang bilang mbak uji sesepempu yang paling bagus. Iya. Gitu. Tapi untuk sekarang, puji Tuhan, kayak orang mau dis apa segala macam, saya tidak Layani lagi. Iya layani. Saya sama kakak Toton sudah komitmen Moxia sudah janji juga untuk tidak mau tanggapi siapapun yang mau dis atau senggol gitu, angkat tangan. Jangan. Terserah. Tapi bukan karena takut kan? Bukan karena takut. Oh, oke. Kita lebih memikirkan sesuatu yang lebih baik untuk masa depan ketong ke depan. Kakak Toton juga begitu, saya juga begitu. Kita lebih berpikir sesuatu yang memang untuk bisa. Karena tuh di sini kan cari makan juga. Betul, betul, betul. Ngapain untuk ladeni sesuatu yang tidak ada faedah lagi gitu. Benar. Karena tidak akan ada ujungnya. Jadi dunia distrek itu, ya siapa yang itu tidak ada juri di dalam YouTube. Benar. Jurinya itu paling. Kalau mau bilang juri tidak ada sih, maksudnya netizen yang jadi juri. Ya kalau fanbase-nya Anda, ya tetap dukung Anda. Fanbase-nya saya tetap dukung saya. Jadi tidak ada juri. Itu aku dis terus sampai mau bertahun-tahun, terserah sampai lagu ini. Mau kapanpun tetap aku dis terus, itu tidak ada dipuji. Nggak ada habisnya ya? Tidak ada habisnya. Jadi itu kembali ke pribadi masing-masing. Kalau ya saya merasa lebih berpikir dewasa untuk tidak mau melayani orang-orang yang di saya itu karena bukan karena takut, tapi saya punya visi misi ke depan, ada tujuan yang harus saya capai di depan, bukan harus ladeni. Benar-benar. Jadi Karena memang kalau prioritasnya beda. Ya kalau saya ladeni lagi, saya kembali ke yang dulu-dulu. Betul. Kayak masa lalu kayak gitu. Iya, ini nih penting nih ya. Jadi memang menjadi seorang musisi dan juga menjadi seorang musisi yang dewasa gitu ya. Nah, ini sudah kita petik nih hal-hal yang positif dari Kak Jackson nih. Nah, kalau Kak Jackson ini kan namanya Jackson Serang. Iya. Itu sebenarnya asli dari mana sih Kak? Karena kalau yang saya baca sebenarnya mengatakan bahwa Kak Jackson ini asli dari Ambon. Dari Maluku. Maluku. Iya, bukan di Ambonnya ya. Iya. Di mananya? Di Maluku Somlaki. Somlaki. Tanimbar. Oh, Tanimbar. Tapi di NTT nih Kak, juga ada farm, kita sebut farm ya kalau di belakang. Iya. Farm Seran tapi aslinya tuh dari Malaka. Nah, Kak Jackson sebenarnya ada keturunan orang NTT atau tidak nih? Nah, pertanyaan ini sangat bagus sekali karena itu juga pertanyaan yang paling banyak dan yang paling baku melawan sudah di dalam TikTok, komentar TikTok, YouTube, Instagram, atau biasa sekedar saya live itu. Kakak orang mana? Saya sampai sempat kasih tahu di mereka itu, saya bilang kalau kalian ikuti saya di podcast, bukan saja podcast Jackson Serang, tapi itu kan banyak yang orang podcast. Saya coba beberapa kali kasih tahu di situ. Cuman mungkin teman-teman cari juga agak susah, jadi di Baumung Nonstop ini saya cerita. Jadi marga Seran ini saya asli, kalau ayah itu, bapak itu dari Tanimbar, Larat. Kepulauan Tanimbar, Somlaki, Larat. Maluku. Maluku. Yeah. Kalau mama, Kei besar. Itu di Maluku juga. Oke. Nah, jadi dari cerita opa, waktu itu opa almarhum sebelum meninggal waktu itu, saya sempat juga rekam seperti yang kita sekarang lagi podcast, itu saya taruh opa di depan, lalu pakai kemeja rapi-rapi, lalu itu karena antisipasi, bapak juga bilang sebelum opa meninggal mending kalian rekam video biar jadi pegangan untuk kita tidak lupa sejarah kita itu atau asal usul marga kita atau tanah segala macam, cerita sampai di kampung itu kayak bagaimana biar kita tidak lupa, karena kita sekarang ini mungkin lebih ke berpikir duniawi. Kalau orang tua dulu kan berpikir
saya punya lahan tanah ini Iya. mata marga ini, anak cucu ke bawah itu cuma yang mereka pikir itu kan itu. Pertahankan apa? Adat istiadat. Adat istiadat gitu. itu. Makanya ide saya waktu itu sama kakak laki-laki, kakak yang paling tua, sebelum saya ke Jawa ini, kita berpikir untuk harus buat kayak gitu, memainkan opa itu di kamera, maksudnya rekam, Dibuat satu karya. dibuat satu video gitu, video panjang, biar kita bisa ingat apa yang kita lupa mungkin kita bisa dengar kembali. Jadi opa cerita itu marga Seran, mata marga Seran ini. Kita Seran itu asal usul itu emang mata marga ini dari NTT. Oh, oke. Ini sudah Dari dikonfirmasi nih teman-teman ya. Makanya sampai sekarang tuh saya coba dalami dengan kakak laki-laki, tapi kakak yang paling tua dia yang paling dalami sekali tentang itu, cari tahu pokoknya di Google, tanya-tanya. Dan yang paling banyak itu di NTT itu katanya di marga Seran itu Malaka ya? Malaka. Malaka itu kalau nggak salah Betun. Ya, Betun, dekat Atambua lah, Belu. Karena opa juga apa namanya, sudah paling tua waktu itu kita tanya-tanya opa cerita semua. Jadi marga Seran itu memang dari NTT. Iya. Datang orang tuanya datang dari sana. Terus pas waktu itu ke Tanimbar, salah satu kampung itu, kampung kita itu Sofyanin. Iya. Itu ada beberapa, ini kalau kurang lebih, soalnya nih saya takut cerita yang salah-salah juga. Soalnya orang tua biasa bilang kalau cerita salah nih, Ya kalau dapat musibah apa sih? kalau salah juga maafkan teman-teman ya. Maksudnya kan kita lagi menggali sejarah nih ya. Ya kan Jadi, bukan jadi bapak sejarah ini kita. Ya, lanjut Kak. Jadi ada tujuh orang ke sana itu, lalu satu pikul marga Seran sampai sekarang, dan itu di sana itu yang marga Seran cuma kita. Itu kita turunan ke kita ini. Jadi memang asli Maluku. Memang mama bapak Maluku. Tapi kalau ditarik lagi, dicari-cari lagi, oh ternyata ada juga nih keturunan dari Malaka, NTT. Tapi sebenarnya teman-teman, mungkin ini saking sayangnya fansnya Kak Jackson sama Kak Jackson, jadi mereka pada semua bilang, enggak, Kak Jackson tuh harus Malaka, Kak Jackson itu tidak Maluku gitu lah. Pokoknya saya semua, mau Malaka, Iya. NTT, pokoknya khususnya NTT, Maluku atau Papua, karena memang saya besar juga di Papua. Itu pokoknya timur, pokoknya bilang timur itu aja. Maluku, Indonesia lah, udah. Iya, Maluku, Papua, NTT tetap di hati ya. Tetap di hati. Tetap di hati gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir gitu ya. Jadi Kak Jackson tetap mencintai NTT, mencintai juga Maluku, mencintai juga Papua, dan mencintai Indonesia secara Pokoknya keseluruhan. doakan terus biar kita sehat, buat lagu terus Iya. untuk Betul banget. Terus berkarya, pokoknya cintailah Kak Jackson seperti kalian mencintai karya-karyanya. Nah, kalau kita berbicara tentang mencintai nih Kak Jackson. Oke. Iya. Lagi-lagi nih saya suka mengulik-ngulik seperti ini nih. bahaya. Nah, kalau Kak Jackson sendiri punya tipikal cewek idaman itu seperti apa? Tipikal cewek idaman. Kalau saya ini memang orangnya tidak suka terlalu ribet. Pokoknya saya tidak ada yang kayak, maksudnya tipikal. Karakter Yang penting khusus setia gitu. sih. Oh, Saya yang orang penting setia. Yang sekarang setia, Kak? Setia, begituan setia. Amin. Aduh, Kak Juli itu mohon maaf ya. Setia tapi agak sedikit ya, sedikit. Ada percikan, bentrok. Oh, oke. Mungkin saling mengingatkan Iya, gitu saling ya. Ya kan kadang-kadang kan yang cewek-cewek suka lebih lebih pintar ngaturnya gitu ya. Jadi dia pengen untuk lebih jadi pelitah buat Kak Jackson untuk mengarungi karir ini supaya lebih baik lagi gitu. Terus ada lagi nggak sih selain setia, Kak? Setia apa ya? Setia sih yang paling, Setia paling penting. mau apapun itu yang penting setia, bisa bukan setia hanya waktu pacaran. Harus tapi rambut setia panjang terus. nggak sampai segini, Kak? Harus rambut panjang nggak? Tidak. Bebas, mau botak juga tidak apa-apa. yang Oh, penting- botak juga. Yang penting cewek ya. Yang penting cewek ya. Oh, aku pikir tuh harus rambut panjang, terus juga rambutnya harus agak pirang-pirang dikit gitu ya, Kak. Terus kulitnya juga harus putih gitu. Ya. Kok ini mengarahnya ke Kak siapa ya? Kalau mau kasih botak sebentar juga bisa. Jadi teman-teman, ini sekarang ada Kak Jackson Pung Maitua lagi nonton kita gitu ya. Hai Kak, aman ya? Aman? Ada gunting? Mau kasih botak juga? Jangan dong, sudah cantik-cantik masa mau dikasih botak lagi. Nanti kalau seandainya berubah pikiran mau botak lagi ya boleh. Kalau botak ini saya takut bedakan ini antara Totem Karibu dan Fernandes itu siapa.
Wah, luar biasa sekali ya. Jadi memang, tapi sekarang tidak buka lowongan lagi kan, Kak? Cukup satu kan? Satu. Iya, karena memang Kak Jackson suka Satu yang sampai setia, tapi Kak Jackson juga orangnya setia. Amin. Ya, keren banget ya. Setia sampai mati. Amin ya. Mudah-mudahan nanti kalau pas nikah, Kak Andi diingat gitu. Amin. Amin terus. Oke, anyway kita kalau berbicara tentang lagu-lagu atau karya-karyanya Kak Jackson nih, lagi-lagi ada satu pertanyaan netizen yang mungkin harus Kak Andi sampaikan karena ya lagi-lagi ya, ini brutal sekali kalau fans base-nya Kak Jackson nih. Sampai mereka tuh ada pertanyaan yang kayak gini, Kak Jackson. Mereka melihat dari Kak Jackson punya lagu dengan featuring dengan Henry Endigo, ya. Katanya tuh memiliki lirik yang sangat dalam. Salah satunya adalah dengarkan hatimu is a better way to see me grow. It's so funny now, tak ada tempat ngadu anymore. Ya, seberapa dekat sih Kak Jackson dengan Mama? Adakah pesan Mama yang Kak Jackson ingat sampai sekarang dan itu menjadi pedoman karir bermusiknya Kak Jackson? Saya dekat sekali sama orang tua Mama itu dari dulu. Memang orang tua hampir semua. Saya bukan hanya saya di sini, teman-teman semua juga mungkin yang berasal dari timur sudah tahu watak orang timur lah kayak gimana. Maksudnya orang tua didik kita dari kecil itu keras kayak bagaimana untuk kita baik ke depan, kita baik di waktu dewasa nanti kita hidup sendiri itu sebenarnya bekal sih. Maksudnya kata-kata pesan yang orang tua kasih itu untuk bekal. Kita tidak kaget lagi dengan dunia nanti kita sendiri begitu. Orang tua pernah pesan saya, orang tua Mama ini Mama. Mama pernah sampai menangis, Mama pernah menangis. Waktu itu saya sebelum ke sini sih, waktu kecil, maksudnya sebelum tamat SMA. Orang tua sempat karena adik saya yang perempuan sama kakak saya yang laki-laki cowok itu, mereka kan kuliah dan mereka punya ijazah pastinya. Dan saya tuh waktu itu cuma punya ijazah SMA, maksudnya tamat itu saya tidak mau. Saya orangnya mau waktu itu tes polisi, tapi mungkin tidak tembus dan tidak mau kuliah memang. Saya harus mau kerja, langsung kerja. Nah makanya Mama sempat pesan itu, Mama sempat menangis waktu itu. Mama bilang kalau orang tua minta maaf kan, karena saya juga dari keluarga yang memang sederhana yang berkekurangan lah punya gitu. Jadi orang tua sempat pesan bilang harus jadi orang, harus jadi orang. Kalau orang tua sudah cuma bisa segini, cuma bisa kasih hidup kalian sampai cuma segini, sudah mampu sih berusaha. Mungkin cuma segini aja. Maksudnya kalian tidak boleh kayak orang tua lagi, susah lagi, biar anak-anak kalian ke depan itu tidak susah gitu ya. Minta ke orang tua bisa aman, karena kalian minta ke orang tua juga kadang orang tua paksa untuk bilang ada, tapi sesungguhnya itu maksudnya aduh ini uang mungkin untuk beli minum makan sebentar, malam lagi belum, tapi untuk karena kebutuhan sekolah waktu itu orang tua kasih atau jajan kayak gitu. Makanya itu yang jadi saya ingat sampai sekarang. Bukan hanya Mama sih, Bapak juga itu selalu pesan untuk anak-anaknya itu kayak saya, Jack, ingat besar itu harus jadi orang. Maksudnya mau merantau kerjaan apapun itu harus jadi manusia lah. Ibarat kata biasa kan orang-orang timur bilang jadi manusia. Manusia yang pastinya bisa memanusiakan manusia yang lain juga Kak ya. Makanya Mama selalu kayak sampaikan untuk saya itu harus jadi manusia, pokoknya itu jadi orang. Jadi orang sukses lah. Makanya yang support saya selalu itu Mama sampai detik ini. Mama dengan keluarga, memang keluarga lah. Itu support tapi system biasa terhebat ya. Mama telepon terus biasa. Karena saya percaya saya sampai di titik ini karena dua Mama itu. Betul sekali, setuju. Jadi buat teman-teman semua yang masih punya orang tua secara lengkap, yuk sama-sama juga berusaha sekeras mungkin biar bisa cepat sukses dan bisa membahagiakan keluarganya gitu ya. Sama seperti yang menjadi motivasi Kak Jackson juga sampai dengan detik ini ya, untuk bisa cepat lebih berhasil lagi dan bisa membahagiakan Mama dan Bapak mumpung berduanya ini masih sehat, masih ada gitu ya.
Kita luar biasa sekali Kak Jackson. Wow. Ya ini kalau berbicara tentang orang tua tuh selalu aja buat. Agak terpukul jantung. Iya. Tapi tidak pernah kayak kadang-kadang juga ya Kak Jackson kan ke Jogja. Maksudnya waktu Kak Jackson ke Jogja itu Kak Jackson memang merantaunya sendirian atau ada yang temani? Sama kakak waktu itu, sama kakak sama teman juga, satu grup juga itu. Kita sebelum ke Jogja itu di Jakarta dulu tuh, ada perform manggung di sana. Terus itu pertama kali 2019 itu ke Jakarta, lalu teman bilang, ayo ke Jogja main-main ke sana, soalnya itu anak-anak timur banyak di sana. Betul. Sudah OTW ke sini. Jadi pas sampai di sini sudah janjian proyek juga sama Kakak Toton waktu itu. Sudah dari Jawa, dari timur waktu itu Kakak Toton sudah di Jogja. Proyek layang waktu itu, cuman karena Kakak Toton dengar saya mau ke sini, sudah buat. Tapi saya bilang Kakak Toton, saya bilang waktu itu ke Kakak Toton, kakak ini kayaknya saya cuma 1 minggu di Jogja. Lalu mau balik lagi ke sana. Oh iya, makanya percepat lagu itu. Padahal saya rasa 1-2 hari mulai ini muka-muka timur semua yang di jalan ini. Maksudnya kayak beda kan, kayak di Jakarta itu kan agak susah ketemu sesama kita begitu. Pas di sini muka-muka timur semua yang ada di Jogja. Kumpul satu sama apalagi orang timur. Daerah-daerah. Kalau di sini campur mungkin di sini. Tapi kalau Maguwo atas sana Seturan ke atas wilayah itu timur tuh mau apa? Kayaknya kita harus ke situ deh nanti ya untuk melihat langsung kerukunan antara orang timur. Oke, saya rasa tinggal di Jogja sama berasa kayak tinggal di timur mungkin. Udah stay di sini. Saya bilang Kakak tuh, yang lain pulang. Kakak sama kakak yang pulang duluan, nanti temannya itu nyusul dari belakang. Sudah saya sendiri stay. Saya bilang Kakak Toton, terus waktu itu Kakak Toton bilang, Gibson ya tinggal dari sini, kita berkarya aja daripada pulang. Udah stay di sini. Jadi memang Kak Toton ini adalah sosok yang betul-betul nge-support juga ya, salah satunya karir bermusiknya Kak Jackson gitu. Jadi kalau misalkan arti Kak Toton buat hidup Kak Jackson? Arti Kakak Toton tuh itu saya sudah anggap dia tuh kakak kandung saya di Jawa, di tanah rantau lah. Karena saya apa-apa sedikit kalau emang berbentur kayak masalah besar atau masalah atau apapun itu kayak curhat-curhat apa begitu, saya selalu kasih tahu ini. Kadang itu kayak apa yang saya tidak pernah cerita ke pacar sendiri, waktu itu saya biasa cerita ke Kakak Toton. Ya itu tanpa sepengetahuan dia juga gitu. Atau teman-teman lain. Wow, nice ya. Memang kadang-kadang kita sebagai laki-laki itu agak susah untuk mengungkapkan perasaan kita ke sesama laki-laki sebenarnya. Kayak misalkan mungkin abang kita yang kita anggap sebagai saudara dan lain sebagainya. Kalau saat ini Kak Andi kasih kesempatan Kak Jackson untuk mengucapkan rasa berterima kasih ke Kak Toton, bisa nggak? Bisa. Oke. Are you ready? Kakak Toton itu jadi seorang kakak. Saya sangat berterima kasih sekali untuk Kakak Toton karena dari awal di Jogja emang saya jalan satu kaki memang dengan Kakak Toton sampai detik ini. Walaupun sekarang yang seperti kalian lihat di media atau juga beberapa pertanyaan banyak yang tanya, kakak tidak menyanyi lagi, ada masalah kah dengan Kakak Toton? Tidak pernah menyanyi lagi. Nah begitu juga dengan Kakak Toton, ada pertanyaan kayak gitu juga. Walaupun Kakak Toton sekarang punya kesibukan sendiri atau saya punya kesibukan sendiri, tidak, kita tinggal dekat aja kok. Jadi kapanpun itu kalau kita mau nyanyi bareng, tapi ini karena waktu aja jadi ada lagu baru, lagu sama Kakak Toton sangat banyak sekali. Itu ada berapa? Masih 5 atau 6 yang dengan Kakak Toton. Oh ini yang bakalan jadi next project. Yang besok kayaknya mau syuting juga itu. Wow, kita langsung dapat bocoran. Enak ya kalau ngobrol sama musisi-musisi dari timur ya. Jadi kayak saya dapat langsung banyak bocoran-bocoran nih. Pokoknya tidak kata yang terindah selain kata terima kasih untuk Kakak Toton. Thank you so much. Sudah jadi kakak terbaik. Ya, thank you buat Kak Toton ya karena sudah bisa merangkul teman-teman juga yang dari timur dan bisa berkarya bersama-sama. Dan inilah teman-teman yang akhirnya teman-teman tahu kenapa waktu Kak Andi podcast sama Kak Toton, ketika Kak Andi menyodorkan 3 nama, Kak Jackson, Kak Vicky, dan Kak Justy, mana yang paling sefrekuensi dengan Kak Toton, dan inilah jawabannya ya, yaitu adalah Kak Jackson karena memang sefrekuensi dari segi aliran musiknya dan juga memang kayaknya banyak kisah di balik itu yang mungkin kalau kita bahas di podcast ini akan memakan waktu berjam-jam. Jadi mungkin nanti next time teman-teman ya. Oke, nah luar biasa sekali Kak Jackson dengan begitu banyak
hal menarik yang kita obrolin dari awal sampai akhir ini Kak Jackson. Aku minta Kak Jackson untuk berikan semangat buat anak-anak muda kita, ya siapapun itu, baik di seluruh Indonesia lah, yang pengen juga untuk berkarir sebagai seorang rapper, mulai merintis karirnya dari nol gitu ya, dan dia pengen untuk membesarkan nama mereka juga, membawa aliran musik hip hop ya, khususnya menjadi rapper seperti Kak Jackson Sheran yang sudah Kak Jackson rintis sampai sejauh ini. Mungkin bisa diberikan semangat atau pesan-pesan buat mereka. Ya, jadi teman-teman semua yang di luar sana yang baru mau merintis karirnya di dunia hip hop rap, atau yang sudah berjalan terus masih rasa kurang karena belum sampai di titik tujuan atau yang diinginkan gitu. Itu yang pertama harus punya niat, harus niat betul-betul. Untuk teman-teman yang baru jalan terus tanya ini bisa tidak, harus punya niat dan keberanian. Yang itu harus berusaha, itu paling pertama, berusaha dan berdoa, jangan lupa Tuhan. Karena segala usaha, semua dibalik itu Tuhan yang bekerja. Makanya saya selalu percaya itu, saya sendiri, kembali ke pribadi saya sendiri. Saya dulu bukan apa-apa, saya tidak dipandang dulu orang kayak anggap itu bikin apa, lagu apa yang kayak gitu. Dengan uang kurang-kurang atau tidak punya budget, buat aja dulu, jalankan aja dulu. Karena itu yang tadi saya bilang, kita jalan, pokoknya buat saja, buat sebanyak-banyaknya. Kita jalan dulu, jalan. Ada waktunya untuk. Karena kalau sudah jalan, memang kalian rasa udah lama nih jalan. Udah lama jalan terus rasa aduh kayaknya berhenti sampai sini. Itu Tuhan, pokoknya itu Tuhan ada mencoba. Coba kalian untuk di mana kalian, titik kesabaran kalian untuk dapai semua itu. Cuman kalau berhenti di situ ya mau gimana? Iya, pokoknya harus fight terus. Tetap bersemangat untuk terus berjuang ya. Jadi fokuslah pada goalsnya, fokuslah pada perjuangan tersebut, karena meskipun di tengah perjalanan dalam berjuang itu kita menemukan hal-hal yang mungkin menarik dan akhirnya membuat kita ke distract, jangan kamu cepat beralih atau mengubah goals kamu, tapi tetaplah fokus kepada tujuan itu. Karena sesungguhnya semakin sulit kita berjuang, semakin sulit kita melangkah dalam berproses, maka akan semakin indah dan menarik saat kita mencapai kemenangan itu sendiri. So ini luar biasa sekali Kak. Thank you so much buat Kak Jackson yang sudah berbagi banyak pengalaman dan cerita menarik sepanjang obrolan bareng sama Kak Andi. Dan sukses terus buat karya-karyanya. Mudah-mudahan untuk next project-nya juga diberikan kelancaran. Amin, Kak. Dan ditunggu juga yang tadi di spill dikit bahwa Baomong Nonstop kapan masuk lirik gitu ya. Mudah-mudahan amin. Yoi. Kita buat untuk jadikan iklan depan atau amin. Aduh saya berharap amin ya. Saya sudah menjalankan tugas saya sebagai host teman-teman. Oke, thank you so much buat semua yang sudah nonton sepanjang obrolan Kak Andi bareng sama Kak Jackson. Dan pastinya buat kalian semua untuk ayo jangan lupa terus dukung channel kreatif asli anak-anak timur Baomong Nonstop dengan cara like, comment, and subscribe. Dan yang paling penting juga share konten ini biar semakin banyak yang terinspirasi dengan cerita dari Kak Jackson Sheran. Karena cuma ada di Baomong Nonstop yang sonde asal Baomong. Ya, sampai jumpa di next podcast special figur berikutnya. Bye.